Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian primordial antara hamba dengan Tuhannya sebelum turun ke bumi. Roh berjanji hanya Allah sajalah Tuhan yang berhak disembah. Namun setelah turun ke bumi, roh menjadi jiwa yang terselubung adonan tanah liat lempung sebagai jasad. 70.000 sekat dinding telah memisahkan jiwa dari Tuhannya kepada dunia benda dan dunia rasa. Kini sebagaimana terlihat, manusia banyak yang lupa terhadap Tuhannya dan menjadikan pemberhalaan dirinya sendiri. Namun berkat kasih sayangnya, dulang rahmatnya, maka Allah berikan jalan untuk pencucian dirinya, manusia hamba-hamba yang dicintainya, agar jiwa kembali kepada yang maha jiwa. Allah Rabbul Izzati, itulah sholat, itulah sholat, dan dirikanlah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholat
liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul adzim. Dirikanlah olehmu salat sembahyang. Di sini kalimat dirikan berarti berbeda dengan asal sholat, itu berbeda. Mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu berbeda. Perintahnya Allah, dirikanlah olehmu sholat. Aqimis sholat, alifnya alif mutlak. Liduluki syamsi, ketika telingsirnya matahari, bergesernya matahari. Adalah waktu zuhur, kemudian waktu asar, ila ghasaqil lail, sampai tenggelamnya al-lail, waktu malam, ambang batas malam, yaitu maghrib. Dan isya. Berarti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa qur'anal fajr, dan kurun atau saat waktu yang disaksikan yaitu fajar, subuh maksudnya. Jadi genap 5 waktu kita diperintahkan wajib untuk bersembahyang. Innal qur'anal fajri, sesungguhnya kurun waktu fajar itu karena mashhuda, waktu yang disaksikan. Di sana banyak hikmah di sebalik waktu fajar, itu sangat luar biasa. Dalam hal ini saya hendak memberikan bagaimana mendirikan sholat, kemudian ada rangkaian kaitan apa gerangan untuk menjadikan diri ini sosok yang mampu fasa wal munkar, tanha anil fasa wal munkar. Pertama sekali kita harus bisa mengingat atau sadar sesadar-sadarnya bahwa kita manusia di dunia ini tidak begitu saja lahir ke dunia tanpa ada hierarki yang harus kita ketahui dari sang kausalitas prima atau sang sebab musabab yang menjadikan. Kalau kita ketahui bahwa ada 7 martabat hadirnya manusia dari alam Tuhan sampai ke alam maya ini. Sepintas saya uraikan bahwa dahulu manusia ketika di alam ilahi, anggaplah demikian, manusia telah mengadakan perjanjian primordial, perjanjian suci antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada intinya ketika dalam satu ayat pernah disebutkan, alastu birabbikum, adakah engkau mengaku bahwa aku adalah Tuhan kamu? Manusia seraya serta merta menjawab, maksudnya roh manusia, arwah kita itu banyak roh. Bala syahidna, sungguh kami telah menyaksikan bahwa benar-benar sebenar Allah, sebenar Tuhan itu adalah Allah yang tunggal. Dikuatkan dengan satu ayat, syahidallah,
annahu la ilaha illa huwa wal malaikat, dan segenap para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memegang ilmu. Orang yang dinobatkan ilmunya ini benar-benar dipegangnya, dihayatinya. Imam bil qisti, dengan sumpah yang betul-betul didirikan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Ini menguatkan daripada perjanjian primordial itu. Tapi apa yang terjadi? Manusia setelah adanya pengaruh lain, baik karena Allah menjadikan surga ataupun neraka, manusia bertakwa kepada Allah kadangkala karena harap surga dan menolak neraka, bukan karena kecintaannya yang semula kepada Allah yang tunggal, tapi ada pengharapan. Jadi dari hal ini perjanjian primordial kita, manusia pada umumnya di dunia ini sudah banyak yang mengingkari dan lupa. Kemudian alam yang kedua, yang pertama mohon maaf, martabat 7 atau tahapan dari yang 7 martabat sampai lahirnya manusia itu. Pertama adalah martabat ahadiyah. Di sana Allah tunggal. Kalau boleh sebut, zat yang tiada satu pun yang mampu menyebut, tidak bernama, tidak dapat dijangkau dan tidak bersifat ketika itu. Karena kita tidak tahu, tidak berasma, dan belum memunculkan af'al perbuatannya, atau disebut sebagai zat yang hahun, atau ba'ati, atau bahak, nothingness, titik tanpa nukleus. Dia tunggal. Kemudian dia menyatakan dirinya, innani kanzan mafia, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian Allah ciptakan semesta ini hanya demi untuk mengatakan inilah aku, keakuannya itu muncul. Maka alam kedua itu adalah alam wahdah. Pada alam wahdat ini adalah hakikat sifat atau hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Yang pertama tadi hakikat zat, nothingness, titik tanpa nukleus. Kedua, martabat wahdat, hakikat sifat Muhammadiyah, disebut juga sebagai Nur Muhammad. Kemudian pada ketiganya adalah martabat wahidiyah, adalah hakikat roh, hakikat asma, dan hakikat insan. Di sana mulai rancang bangun Allah Subhanahu wa Ta'ala dari martabat wahdat kepada martabat yang ketiga itu wahidiyah, itu adalah hakikat roh, hakikat asma, dan rancang bangun mula akan dijadikannya insan manusia sebagai keakuan citra dirinya, citra ar-Rahman. Ketiga martabat tersebut dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ini masih dalam wacana kun. Adapun berikutnya adalah pada wacana fayakun, ranah fayakun, yaitu pada martabat yang keempat disebut sebagai alamul arwah, alam arwah. Di sana hakikat semua yang hidup, semua roh, nyawa atau yang hidup itu pada alam arwah, pada alamul arwah.
turun berikutnya dengan kodrah iradahnya adalah martabat alamul misal. Pada alam misal ini seluruh hakikat daripada bentuk itu tercipta di sana. Embrionya sudah mulai terbentuk. Kemudian sesudah itu adalah martabat alamul atsam atau jisim. Nah, di sana hakikat seluruh rupa dan warna, termasuk spektrum yang ada pada alam, termasuk pada diri manusia, sudah mulai tercipta rancang bangunnya. Ada satu ayat, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, dalam surat Al-Imran. Dia Allah allazi adalah zat yusawwiru, yang memberikan rupa kum kepada kamu sekalian, fil arham, ketika pada alam rahim, kaifa yasha, dengan kehendaknya, dengan rancang bangunnya, dengan kudrat dan iradahnya. Martabat yang ketujuh adalah martabat insan, martabat manusia yang telah lahir ke dunia ini. Orang bayi lahir ke dunia ini menangis, sang bayi menangis dengan teriakannya yang menyayat, teriakannya yang menyedihkan. Sang bayi menangis. Pakai tangis sang bayi ketika lahir di dunia ini satu pertanda bahwa manusia atau sang bayi telah kehilangan alamat, telah berpisah dengan zat yang maha tunggal atau maha esa. Walau sesungguhnya seorang manusia tidak pernah berpisah. Tanda tanya, tanda kutip. Tidak pernah berpisah. Tapi kenyataannya seorang bayi yang lahir ke dunia menangis, tangisnya itulah tanda ia telah berpisah dengan Tuhannya. Kini sebagaimana kita lihat manusia atau jiwa yang telah tercemplung di dalam adunan tanah liat, lempung, jasad sebagai sosok manusia, banyak yang lupa kepada Allah. Lupa itulah, sifat lupa itulah disebut sebagai al-insan, artinya nisan, si pelupa. Orang itu punya sifat pelupa. Salah dan lupa. Salah diawali karena lupa antaranya. Al-insan, si pelupa. Ada formula sebagai kasih sayang Allah, dulang rahmatnya untuk kita manusia, diberikan satu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, pada 3 ayat akhir Al-Baqarah. Barangkali sering kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana, ya Tuhan kami,
La, janganlah, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. Innasina, jika salah, jika lupa kami. Innasina, jika nisan kami, jika lupa kami. Al-insan, sifat lupa tadi. Au atau ahtona, jika salah kami. Rabbana, ya Tuhan kami, wala tahmil, jangan engkau bebankan kepada kami, alaina, akan kami, isrong, satu dosa, kama, sebagaimana hamal tahu, engkau bebankan, akan dosa, alalladzina min qablina, alalladzi, atas alladzina, orang-orang, min qablina, dari sebelum kami. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Anta, sesungguhnya engkau ya Allah, maula, junjungan kami. Fangsurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang kafir, dalam arti kata atas sifat diri ini yang menjadi sebuah tingkah kekafiran diri ini. Jadi mohon berlindung dari Allah dari kekafiran diri ini. Kembali dari ayat yang saya bacakan tadi adalah bahwa perintah sholat wajib 5 waktu sesuatu kebutuhan berkaitan dengan martabat 7 yang juga saya sampaikan, bahwa sesungguhnya di dalam salat ada makna intrinsik bagi manusia yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sembahyang, Solat yang didirikan tidak sama dengan solat yang hanya asal mengerjakan solat. Solat yang didirikan atau aqimis solat itu, klaim Allah, perintah kepada kita sekalian, itu sesungguhnya comprehensive, holistik, dan lebih total, betul-betul jiwa raga itu kepada Allah, dengan mempersiapkan dirinya solat, dengan seluruhnya, bukan asal-asal solat begitu saja. Manusia ketika takbiratul ikram, Allahu Akbar, sesungguhnya ada makna menggulung atau melipat, menyempurnakan dari ujung kuku diri kita sampai ujung ubun-ubun kita. Diri ini, alam jagat kecil ini, Allahu Akbar, tenggelam, terlepas, jiwa semata-mata mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah mi'raj bagi umat Nabi. Di dalam hadis, saya rasa kita sekarang sudah tahu semuanya, bahwa sholat adalah mi'raj bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya ketika kita sudah takbiratul ikram, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, seluruhnya tenggelam, hapus, fanaul fana, tenggelam dan tenggelam. Kita membaca Al-Fatihah sebagai umul kitab, indung atau ibu dari kitab, sekaligus wisdom, kebijakan tertinggi. Di dalam Al-Fatihah yang kita baca itu dengan khusyuk, sesungguhnya dialog antara kita dengan Allah. Artinya di dalam kita berdiri betul, bersembahyang, salat, ketika takbiratul ikram, membaca Al-Fatihah, kita telah menemukan sebuah lautan adaptasi yang luar biasa antara kita ingin kembali kepada Allah. Kita tengah mendapatkan nilai-nilai
dari Al-Fatihah yang sangat luar biasa untuk penyempurna diri kita. Sekaligus dalam berdiri betul menyembah sembahyang takbiratul ikram kepada Allah adalah vertikal akhlak kepada Allah. Jadi yang pertama kita wajib berakhlak pada Allah. Berikutnya kita ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kita memuji kepada Allah. Di dalam ruku itu ada akhlak kita kepada sesama atau garis horizontal. Orang yang ruku berarti orang yang harus bisa memberi manfaat kepada sesama. Orang yang tidak akan saling mencelakai bagi sesama. Karena konsekuensi daripada ruku adalah orang yang berakhlak kepada sesama. Orang yang tidak berakhlak kepada sesama berarti rukunya tidak diterima. Klaimnya demikian akhirnya. Kemudian sujud adalah akhlak pada diri sendiri. Muaranya adalah adab. Betapapun adab itu di atas ilmu. Orang yang berilmu tinggi tetapi tidak beradab, maka sia-sialah ilmu. Karena adab itu di atas ilmu. Itu adalah sujud, akhlak pada diri sendiri. Di dalam at-tahiyat, tasyahud adalah padang kearifan diri ini. Hati ini wukuf kolbi, ada wukuf kolbi. Hatinya menahan dari seluruh yang fasyak dan mungkar tadi. Semata-mata membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah padang kearifan diri kita. Padang arafah diri kita. Kenapa setelah kita membaca sholawat kepada Nabi kita diperintahkan membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudah menjadi perjanjian Allah di dalam Old Testament, perjanjian lama. Taurat disebutkan juga di sana. Kitab Genesis juga menyebutkan. Yang kurang lebih bunyinya demikian. Wahai Ibrahim, engkau akan aku buat sebagai umat yang besar. Dan orang-orang yang bersolawat kepadamu, maka akan aku solawati ia. Dan orang-orang yang tidak bersolawat kepadamu, maka tidak akan aku solawati ia. Satu tanda bahwa Rasulullah Muhammad SAW membawa agama Hanif, agama Islam, agama Hanif. Solawat kepada Nabi Ibrahim dibawa di dalam at-tahiyat, tasyahud ketika kita mengerjakan sholat. Kemudian salamkan assalamualaikum warahmatullah, toleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, toleh ke kiri. Artinya bahwa produk salat akan menjadikan manusia berhalak kepada Allah, rukuk berhalak kepada sesama, sujud berhalak kepada diri, dan salam kanan salam kiri. Produknya adalah berakhlak kepada lingkungan, penyelamat kanan dan kirinya. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Nah, dengan kita bersembahyang atau kita bersolat, lahir batin, solat itu ada solat daim, solat batin, solat yang daim, yang berkekekalan. Dari kita ingat kepada Allah, napas kita senantiasa Allah, Allah, detak jantung kita Allah, 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 Allah. Selalu mengingat kepada Allah, bahkan setiap detik, setiap saat ingat kepada Allah. Itu adalah sudah surat daim. Nah, adapun surat lahir dikerjakan bagaikan lautan, tidak mungkin meninggalkan daratan. Ada lautan, ada daratan. Orang yang mendirikan sholat maka akan memiliki satu produk. Produk dari sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ada istilah cahaya salat insan bermartabat. Orang yang mengerjakan sholat pasti di dalam pribadinya itu adalah
sesuatu produk yang akan lahir. Dan yang pertama sekali adalah ketika martabat 7 tadi yang sudah saya sampaikan, itu ada satu ikatan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dari antara martabat pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Pada akhirnya, selain sholat itu punya produk sebagai manusia yang tanha anil fahsya wal munkar, pada hakikatnya sholat adalah satu ikatan kita kepada Allah dalam keakuannya selalu. Dari martabat 1, martabat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7, kita lahir ke dunia ini, tentunya kita akan kembali. Setelah tanazzulah turun, akan taraki, akan mencari jalan kembali kepada Allah, kembali kepada asal muasal kita. Walaupun kita ini, tubuh kita ini adalah makhluk bumi, hakikatnya jiwa kita adalah makhluk langit. Hanya kita sekarang ini berpribadi bumi. Nah, dengan sembahyang sholat itulah yang kita kerjakan. Kita akan kembali taraki, kembali jalan kepada Allah. Di dalam salat sekaligus kita punya satu produk di samping tanha anil fahsya wal munkar. Yang terpenting adalah ikatan kita dengan Allah dalam keakuannya. Sebab dari martabat 7 tersebut hanya dengan sholat antaranya. Salat 5 waktu, kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi. Di sebalik Allah memerintahkan waktu demi waktu, bukan sekedar perintah biasa, tetapi ada di sebalik hikmah yang tidak kita ketahui. Antaranya bahwa tiap-tiap waktu itu punya spektrum warna-warna alam, suasana alam yang semuanya berpengaruh di dalam diri manusia itu. Nah, ketika orang itu mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang ditentukan, maka manusia itu terhindar, bisa menyelamatkan dirinya dari pengaruh spektrum suasana ataupun keadaan yang membuat diri ini terjadi sesuatu hegemoni yang menghambat perjalanan dirinya nanti kembali kepada Allah. Sehingga dengan mengerjakan sholat sesuai tepat waktu sholat yang kita kerjakan itu akan memberikan satu formula di dalam diri ini, baik untuk dirinya, untuk sesuatu yang muncul, dan sampai jiwanya nanti kembali kepada Allah. Karena di dalam tegaknya sembahyang sholat Allahu Akbar itu ada unsur api di dalam diri ini, itu diselamatkan, disempurnakan. Anasir atau elemen api disempurnakan. Kemudian ketika ruku sekaligus menyempurnakan elemen atau anasir angin di dalam diri ini. Ketika sujud menyempurnakan anasir air, dan ketika at-tahiyat atau tasyahud menyempurnakan anasir tanah. Maka 4 elemen atau anasir tersebut telah sempurna. Dan ruh yang khusyuk menghadap kepada Allah di dalam sholat dengan wisdom, kebijakan tertinggi Al-Fatihah tadi sebagai indung atau ibu daripada kitab, taraki, mencari jalan kembali kepada asalnya lagi,
Sehingga kita dengan sholat juga sekaligus sudah belajar mematikan diri sebelum mati. Suatu ketika kita dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ketika hidupnya di dunia, kita ini juga mendapatkan satu energi dan barokah pemberian untuk tanha anil fahsya wal munkar, bermanfaat bagi sesamanya. Ketika akhir hayat nanti, insya Allah kita kembali diterima di pangkuannya. Tapi ada satu yang harus kita ingat, bahwa kita sesungguhnya tidak pernah sholat, tetapi kita tengah menerima karunia sholat sehingga kita bisa bersembahyang. Siapa yang sholat? Kalau tidak dari keakuannya yang timbul dalam karunia, maka kita yang sholat. Yang sesungguhnya bukan kita yang sholat, bukan kita yang sholat, tapi akal. Bukan akal yang sholat, tapi hati. Bahkan bukan hati yang sholat, tetapi roh. Dan bukan roh yang sholat, tetapi syirullah. Dan bukan syir, tetapi sifat Allah. Baik sifat ilmu, sifat qudrat, sifat iradat, sifat alim, dan lain-lainnya. Bukan sifat, tetapi sifat berdiri di atas zat. Zat meliputi sifat, sifat meliputi syir, syir meliputi roh, roh meliputi hati, hati meliputi akal, akal meliputi jasad. La haula wala quwata illa billah. Klaim Allah, aku tidak menerima sesuatu yang bukan dari diriku. Ingat, aku tidak menerima sesuatu yang bukan dari diriku. Artinya ketika kita sholat adalah karunia darinya. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika kita sholat, kita khusyuk, ketika kita membaca atau mengingat, itu juga karunia dari Allah. Dari Allah kepada Allah. Allah tidak menerima sesuatu yang bukan dari dirinya. Sehingga dengan itu, itulah tanazulat kita turun dari alam martabat yang pertama sampai ke dunia. Kemudian taraki kita kembali jalan kelak, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian martabat 7 sepintas. Dan salat, yang sesungguhnya salat adalah satu kebutuhan kita, satu karunia dari Allah untuk kita. Orang yang rajin sholat, orang yang mengerjakan sholat, sesungguhnya ia tengah menerima karunia hadirnya Allah dalam diri kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak sholat, apalagi meninggalkannya, adalah orang yang menolak, berpaling, menolak rahmat Allah, menolak hadirnya Allah dalam diri kita. Padahal sholat merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, yang diturunkan dari martabat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, menjadi manusia yang lupa, manusia yang penuh salah dan dosa ini disantuni dengan dulang rahmatnya adalah dengan salat. Dan dengan salat itu sesungguhnya Allah hadir. Jangan sekali-kali kita mengaku bahwa kita ada salat, bahwa kita diberi karunia untuk sholat. Karenanya ketika muazin mengundang kita, hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Total. Semoga sholat kita adalah sholat yang betul-betul penuh kesadaran akan hadirnya Allah. Kita tidak mengaku punya gerak, bahkan tegaknya kita meruntuhkan daripada anasir api, rukuknya kita meruntuhkan anasir angin, sujudnya kita meruntuhkan anasir air, tasyahudnya kita meruntuhkan anasir tanah dalam diri kita. Betul-betul jiwa ini telah mendapat karunia keakuan ilahi yang telah hadir.
untuk kembali ke sana. Itulah sholat, sebuah kebutuhan, sebuah cahaya yang niscaya bermartabat untuk kehidupan di dunia hingga sampai akhirat. Wallahul muwaffiq wa binasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.